pian. Nabi Isa menjawab, ya ada. Barang siapa yang ucapannya adalah zikir, diamnya adalah berpikir, dan pandangannya adalah mengambil i'tibar, maka ia adalah sepertiku. Orang yang ucapannya zikir, diamnya tafakkur, pandangannya mengambil pelajaran, maka itu orang jar Nabi Isa seperti aku. Maksudnya ucapannya adalah zikir itu bukan orang nang hanya di mulutnya Allah 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 24 jam kada kayak itu bang, atau la ilaha illallah 24 jam kada macam itu. Pengertian zikir itu artinya sesuatu ucapan yang mengandung nilai ibadah, ngarannya zikir. Man ata Allah faqad zakarah, sabda Rasulullah. Bila kita taat kepada Allah, berarti kita berzikir kepada Allah. Nah, ucapan-ucapan kita yang bernilai pahala, zikir ngarannya. Baik la ilaha illallah kah, Allah Allah kah, salawat kah, membaca Quran kah, tasbih kah, membaca hadis Rasulullah kah, membaca kitab-kitab hukum syara kah, muzakarah kah, dakwah kah, menasihati orang kah, menegur sapa orang kah, setiap ucapan yang mengandung pahala itu ngarannya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Barang siapa yang ucapannya adalah zikir, artinya barang siapa ucapannya kada melincing kepada yang diharamkan Allah, kepada yang sia-sia, diamnya adalah berpikir, amunnya inya diam, inya tafakkur, dan pandangannya adalah mengambil i'tibar. Nah, inya melihat sesuatu itu mengambil pelajaran. Mengambil teladan, contoh. Umpamanya kita melihat ada seseorang yang hidupnya sangat fakir, hidupnya sangat miskin, matanya buta, dan banyak lagi macam-macam nang kada bagus, nang kada nyamannya. Apa teladan yang kita ambil dari kita melihat orang fakir, buta? Pertama yang kita ambil pelajaran di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan kegagahannya, keperkasaannya kepada orang tersebut. Hendaknya inya hidup kaya, hendaknya inya punya mata tajam melihat. Tapi karena Allah berkehendak lain, kehendak Allah itu pasti terjadi, ya macam itu jadinya. Makanya kalau kita melihat sesuatu seperti itu, kita dianjurkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Kada ada daya upaya saya Allah. Hendaknya inya sugih, hendaknya inya bermata melihat kayak orang. Nah, yang kita ambil pelajaran dari orang fakir, buta umpamanya, di situ adalah yang pertama kita ambil bahwa keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita ambil teladan daripada orang seperti itu, wah sidintu fakir, sidintu miskin, sidintu buta mata, kita ambil pelajaran sidin ini karena di akhirat ada banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang dilihat kadada. Kan ditakuni mata kemana aja menggunakan ya Tuhan. Sidin kada melihat. Napa ditanya? Nah jadi sidin dihisap untuk mata kadada. Sidin berisi harta kada banyak, sedikit.
fakir orangnya. Nah, Sidin ini sedikit memakai nikmat Allah di bumi ini. Sidin sedikit menerima pinjaman Allah di muka bumi ini. Pertanggungjawabannya pun di hadapan Allah kada banyak juga. Ibarat orang kayak baatur 4-5 jam, 10 menit tuntung sudah. Nah, kita melihat orang kaya yang berlimpah ruah dengan kekayaan, kemegahan. Apa yang mesti kita ambil teladan daripada orang kaya? Banyaknya pinjaman Allah kepada ini orang. Banyaknya pinjaman Allah kepada orang ini. Dan Allah pasti akan minta pertanggungjawab kepada yang menginjam itu. Lapahnya kayaknya dihisap, dihitung oleh Allah. Ke ini, ke itu, bagaimana menggunakan ini, di mana dapatnya itu, untuk apa digunakan. Nah, kalau kita mau berpikir demikian, bila kita melihat hal-hal seperti tadi, maka ngarannya kita i'tibar, mengambil pelajaran. Nah, termasuk i'tibar, kita melihat orang-orang yang kaya, kita melihat orang-orang yang miskin menghasilkan seperti tadi, i'tibar ngarannya. Kita melihat orang yang miskin, lalu kita bersyukur kepada Allah, termasuk i'tibar ngarannya. Termasuk i'tibar. Ada orang miskin, melihat seorang, oh ada juga bisi sapida, ada juga bisi pundok, ada juga bisi ini kada bisi rumah mengontrak, sapida kada bisi, syukur juga seorang ada. Nah, pemikiran seperti itu karena melihat sesuatu tadi, ngarannya i'tibar juga itu. Orang-orang yang ucapannya zikir, diamnya tafakkur, pandangannya i'tibar, maka itu orang ujar Nabi Isa seperti aku. Al-Hasan berkata, barang siapa yang perkataannya tidak hikmah, maka itu adalah sia-sia. Orang yang tutur katanya itu tidak hikmah, maka itu tutur kata yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan tutur kata hikmah itu? Kullu kalimatin nahatka au zajaratka an maksiatin au da'atka ila makrumatin au nahatka an kabihin fahiya hikmatun. Setiap ucapan kita, setiap ucapan yang mencegah kita berbuat sesuatu kejahatan, setiap perkataan yang mendorong kepada kebaikan, maka itu disebut perkataan hikmah. Orang yang berkata-kata tapi kadang mengandung nilai-nilai seperti tadi, perkataannya sia-sia. Dan barang siapa yang diamnya tidak tafakur, diamnya kada tafakur, mengalamun wara. Mas sebilah rukuk titis pulang, fakur apa kali pikirkan kada tahu juga. Dan barang siapa yang diamnya tidak tafakur, maka itu adalah lalai ngarannya. Dan barang siapa yang pandangannya tidak mengambil i'tibar, maka itu adalah main-main. Dan firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Salah satu penyebab yang menghalangi kita tafakkur adalah sifat takabur. Orang yang bersikap atau bersifat takabur itu kada akan diberi Allah tafakkur tadi. Allah sudah berjanji menyatakan dalam Al-Quran, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku.
Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut yang artinya saya mencegah hati mereka dari berpikir tentang urusanku, tentang ciptaanku, tentang perbuatanku. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tu a'yunakum hazzaha minal ibadah." Artinya, ujar Nabi, berikanlah matamu akan bahagiannya dari ibadah. Ujar Nabi, hendaknya mata ikam tuna supaya beribadah. Jangan hanya dahi sujud di lantai, jangan hanya batis melangkah kepada kebaikan, jangan hanya tangan membantu orang, jangan hanya mulut yang berzikir, tapi hendaknya mata pun ya Nabi beribadah juga. Para sahabat bertanya, apakah bahagiannya dari ibadah? Kayak apa wahai Rasulullah SAW ibadah mata itu? Rasulullah SAW bersabda, an-nazaru bil mushaf wat tafakkuru fihi wal i'tibaru inda ajaibihi. Artinya memandang pada mushaf, memandang Al-Quran, itu ibadah. Makanya para ulama mengatakan membaca Al-Quran dengan memakai mushaf, memakai Al-Qurannya itu lebih afdal daripada bahapal, kalau kada mengganggu tentunya. Illam yusawwis, jikalau kada mengganggu. Bisa beda motor kalau mengaji menyupir kada kawa, kalau mengganggu tuh baik bahapal nih tuh. Di rumah di sajadah menghadap kiblat duduk hendak membaca Yasin, hafalah Yasin, lebih baik bebayasinnya baca. Karena itu menggunakan mata kepada ibadah. Memandang pada mushaf, memandang pada Al-Quran, berpikir tentangnya Al-Quran, dan mengambil i'tibar pelajaran pada keajaiban-keajaibannya Al-Quran. Nah, itu bagian mata beribadah. Dari seorang perempuan yang bertempat tinggal di suatu perkampungan dekat Makkah, bahwa ia berkata, si perempuan tadi, jikalau hati orang-orang yang bertakwa melihat dengan pikirannya, tafakkur artinya melihat dengan pikirannya, jikalau hati orang-orang yang takwa itu bertafakkur kepada apa yang tersimpan baginya dalam gaib dari kebaikan akhirat. Andai kata orang-orang yang takwa itu bertafakkur tentang bagaimana yang Allah sediakan, yang Allah simpan nanti di akhirat untuk dia, niscaya tidak jernih bagi mereka kehidupan di dunia dan tidak senang hati mereka di dunia ini. Andai kata mau berpikir surga dan segala fasilitas yang disediakan Allah bagi orang yang takwa, andai kata dia mati, andai kata dia di akhirat, niscaya orang-orang takwa tadi tidak ingin hidup di dalam dunia ini, karena dia sudah tafakkur menggunakan mata hatinya untuk melihat bagaimana kehebatan, bagaimana keajaiban yang disediakan Allah kepada orang-orang yang takwa di akhirat nanti. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam